Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Fatur Rahman, NRP 582231143666. Saya berasal dari Prodi TPHD. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Oke, langsung saja. Deskripsi tentang protein. Protein merupakan rantai polimer panjang yang terdiri atas banyak asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang menyusun asam amino. Beberapa asam amino dapat diproduksi dalam tubuh dan sisanya diperoleh dari makanan. Dalam tubuh kita terdapat 10 protein yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti untuk pertumbuhan, perbaikan, percepatan reaksi, imunitas, menjaga kestabilan, dan lain sebagainya. Protein menurut Hart itu diperoleh pada tahun 1983. Protein adalah polimer rantai panjang yang terdiri atas monomer-monomer berupa asam amino. Jika diibaratkan sebuah kalung mutiara gitu, protein adalah keseluruhan kalung yang mengelilingi leher Anda, sedangkan asam amino adalah satu butir mutiara. Dapat diuji dengan beberapa metode pengujian, di antaranya uji Biuret, uji Sun-Hope Protect, uji lead, dan uji sulfate dan Hinditrit. Oke, langsung kita masuk ke ciri-ciri protein. Untuk ciri-ciri protein, yang pertama, berat molekulnya besar hingga mencapai ribuan bahkan jutaan, sehingga merupakan suatu makromolekul. Yang kedua, umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. Asam amino tersebut berikatan secara kovalen satu dengan yang lain dalam variasi urutan yang bermacam-macam membentuk suatu rantai polipeptida. Yang ketiga, ada ikatan kimia lainnya. Ikatan kimia lainnya mengakibatkan terbentuknya lengkungan-lengkungan rantai polipeptida menjadi struktur 3 dimensi. Potensi protein sebagai contohnya yaitu ikatan hidrogen dan ikatan ion. Yang keempat, struktur tidak stabil terhadap beberapa faktor, antara lain pH, radiasi, temperatur, dan pelarut organik. Oke, untuk klasifikasi protein. Untuk klasifikasi protein itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fungsi biologis, yang kedua berdasarkan struktur susunan molekulnya. Oke, kita bahas. Untuk berdasarkan fungsi biologisnya, protein enzim golongan protein ini berperan pada biokatalisator dan pada umumnya mempunyai bentuk globular. Protein enzim ini mempunyai sifat yang khas karena hanya bekerja pada substrat tertentu, yang termasuk golongan ini antara lain yang pertama peroksidase yang mengkatalase peruraian hidrogen peroksida. Yang kedua, pepsin yang mengkatalis pemusatan ikatan peptida. Yang ketiga, polinukleotidase yang mengkatalisa hidrolisa polinukleotida. Untuk protein pengangkut mempunyai kemampuan membawa ion atau molekul tertentu dari suatu organ ke organ lain melalui aliran darah, yang termasuk golongan ini antara lain hemoglobin pengangkut oksigen, lipoprotein pengangkut lipid. Untuk berdasarkan struktur susunan molekul, protein fibriller atau sklepoprotein. Protein ini berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Berat molekul yang besar belum dapat ditentukan dengan pasti dan sukar dimurnikan susunan molekulnya.
terdiri dari rantai molekul yang panjang, sejajar dengan rantai utama, tidak membentuk kristal, dan bila rantai ditarik memanjang dapat membali pada keadaan semula. Protein globuler atau seroprotein, protein ini berbentuk bola, banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging. Jadi kita masuk ke bagian sifat fisiko-kimia protein. Sifat fisiko ini banyak faktor yang menyebabkan perubahan sifat alamiah protein, misalnya panas, asam, basa, pelarut organik, pH, garam, logam berat maupun sinar radiasi, radioaktif, radioaktif. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak larut dalam air. Tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti misalnya ethyl ether. Daya larut protein akan berkurang jika ditambahkan garam. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Hal ini disebabkan alkohol menarik mantel air yang melingkup molekul-molekul protein. Oke, kita dapat menguji dengan pengujian Kejal. Untuk pengujian metode Kejal merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menganalisis atau menguji kadar protein kasar dalam bahan makan secara tidak langsung, misalnya pada asam amino, protein, dan senyawa lain yang mengandung nitrogen, karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya. Dalam metode Kejel terdapat 3 tahap kerja, yaitu tahap destruksi, tahap destilasi, dan tahap titrasi. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.